Salam sehat. Halo sahabat kampus, hari ini kita akan melakukan podcast untuk edukasi kepada masyarakat soal vaksin booster dan juga imunisasi vaksin COVID untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Sama kita di sini sudah hadir narasumber kita, Dr. Putri, yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seputar dari vaksin booster baik lansia maupun juga nanti untuk anak-anak. Izin terlebih dahulu dok, ini kita apa dulu ya, saya ada sedikit info, mungkin untuk wilayah kita seluruh Indonesia ini angka COVID-nya lagi tinggi ya dok ya, Omikronnya, dan juga vaksinasi booster lagi digalakkan pemerintah. Sebelumnya yang kita tahu kalau vaksin booster ini kan awalnya diberikan kepada nakes terlebih dahulu, ya, dan sekarang jatahnya diberikan kepada masyarakat umum melalui perintah presiden langsung ya. Pertanyaan dok, untuk vaksin booster ini apa sih dok vaksin booster itu dok, dan kira-kira jenis vaksin booster apa yang bisa diberikan nanti untuk masyarakat? Jadi vaksin booster ini pemberian vaksin tambahan pada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin primer lengkap atau dosis 1 dan 2 lengkap minimal 6 bulan setelah mendapatkan dosis kedua. Jadi vaksin booster ini tergantung dari jenis vaksin primernya apa. Misalnya yang dosis 1-2-nya Sinovac, dosis 3-nya bisa dapat setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Tapi kalau misalnya dosis pertama keduanya AstraZeneca, itu bisa dapat setengah dosis Moderna, setengah dosis Pfizer, ataupun satu dosis penuh AstraZeneca. Jadi tergantung vaksin primernya apa. Oke, kira-kira dok, ini kan kalau untuk vaksin booster sendiri kan dok, pasti banyak yang bertanya kan, masyarakat ataupun sahabat kampus, kira-kira dok, apa sih dok manfaatnya kan dok? Pasti ada pertanyaan dari masyarakat, oh saya sudah dapat vaksinasi 2 kali, kenapa saya memerlukan vaksinasi booster? Kira-kira apa sih manfaatnya dari vaksinasi booster tersebut? Iya, jadi manfaat vaksinasi booster itu kita memperpanjang perlindungan. Jadi kekebalan kita itu diharapkan bertambah dan juga memberikan perlindungan yang lebih lama terhadap COVID. Jadi memang penting untuk melakukan vaksinasi booster. Jadi itu ya manfaatnya kira-kira dari untuk sahabat kampus kalian untuk vaksinasi booster. Ini kan kebetulan dari peraturan kita sekarang ini di puskesmas kita diberikan vaksinasi booster itu terhadap lansia, dan pasti nantinya juga akan diberikan kepada masyarakat di usia di bawah 60 tahun bahkan usia selanjutnya. Kira-kira dok, ini kita masuk nih dok ke topik yang cukup sensitif ya dok ya, belakangan ini topik ini cukup sering dibicarakan masyarakat juga dan juga mengundang kontroversi juga. Ini vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, karena lumayan banyak kan dok ini orang tua yang mengajukan protes kan, termasuk sampai ke Kementerian Kesehatan juga. Kira-kira dok, apa sih dok kira-kira alasan anak-anak mesti dapat vaksinasi COVID-19? Sebelumnya di puskes kita udah bisa booster untuk yang di bawah 60 tahun. Udah bisa, jadi minimal 18 tahun, udah ada etiket dan minimal 6 bulan setelah dosis kedua. Jadi yang di atas 18 tahun udah bisa melakukan booster di puskesmas kampus. Nah terus tadi memang benar ya, sekarang kan lagi banyak nih yang beredar hoax ya tentang vaksin-vaksin anak 6-11 tahun. Jadi memang anak-anak ini penting untuk dilakukan vaksinasi karena ternyata mereka juga bisa tertular COVID. Mungkin yang kita dengar kan selama ini, anak-anak itu kalau misalkan COVID gejalanya ringan, nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal banyak juga yang gejalanya berat sampai harus dirawat di rumah sakit, terutama yang punya komorbid ya. Belum lagi anak-anak ini dia bisa menularkan. Jadi meskipun dia nanti gejala ringan, tetapi juga bisa menularkan ke orang sekitarnya. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada orang yang belum divaksin, contohnya ada nenek, ada kakeknya yang rentan, nah itu bahaya kalau misalnya bisa tertular dari anak-anak yang belum divaksinasi tadi. Nah ditambah lagi kita kan mau udah proses pembelajaran tatap muka nih, jadi diharapkan memang anak-anak itu mendapat vaksinasi agar meningkatkan kekebalannya terhadap COVID. Jadi nanti jangan sampai sudah PTM, udah tatap muka, tapi nanti muncul klaster-klaster baru. Nah itu yang ingin kita hindari ya. Dan juga ini dok, kira-kira ini pertanyaan, mungkin ini sih yang menjadi kendala dari pertama kali vaksinasi itu digalakkan sekitar tahun 2021 awal dok ya. Pertama kali nakes sampai sekarang ini diberikan booster, ini mengenai KIPI dok. Kejadian ikutan pasca imunisasi dok. Ini cukup mengkhawatirkan orang tua juga dok, dan juga terutama baik yang mungkin ada juga sahabat kampus ini yang belum vaksinasi dan ragu karena KIPI ini.
Ini bagaimana dok ya kepada anak-anak dan juga yang mendapat booster, dan bagaimana sikap orang tua kira-kira dok ya kalau untuk menghadapi kasus terjadi KIPI pada anaknya? Ya, jadi memang banyak yang takut untuk membawa anaknya vaksin ya karena takut kejadian ikutan tadi KIPI. Tapi sebenarnya KIPI ini sejauh ini sih kalaupun ada itu ringan. Jadi KIPI ini tergantung balik lagi ke kondisi anaknya masing-masing. Tapi sejauh ini KIPI yang timbul itu semuanya ringan, mulai dari demam atau nyeri bekas suntikan. Dan misalnya anaknya setelah divaksin timbul gejala, timbul keluhan, yang pertama jangan panik dulu. Jadi orang tuanya bisa menghubungi vaskes tempat dia disuntik. Jadi kan setelah vaksin itu dapat kartu vaksinasi. Nah, di situ juga ada tertera siapa yang harus dihubungi jika timbul gejala setelah vaksinasi. Iya, petugasnya. Jadi silakan hubungi nomor tersebut. Nanti ikuti saran dari petugas kesehatannya. Jadi yang pasti jangan panik, itu aja. Oke, sekilas saya kasih update juga ya. Sekarang ini kebetulan udah sekitar update berita sekitar tanggal 30 bulan 1 2021 kemarin, kenaikan angka COVID itu lumayan cukup tinggi ya. Dan di provinsi kita itu Sumatera Selatan itu ada 26 kasus baru. Jadi untuk teman-teman, untuk keluarga atau siapapun anaknya yang akan divaksinasi, saya sarankan kalau misalnya juga ada keraguan, nanti bisa dok ya bertanya dulu ke fasilitas kesehatan, konsul dulu. Dan sebelum divaksin di screening dulu tentunya. Supaya mungkin ada pertanyaan kan, jadi kita juga memastikan kan untuk anak-anak sendiri kan dok, kira-kira ada nggak kondisi tertentu dok tidak bisa divaksinasi dok? Iya, jadi yang pasti anak-anak itu harus dalam kondisi sehat. Jadi vaksin apapun itu, apalagi vaksin COVID ya, jadi kita pastikan anak-anak dalam kondisi yang fit. Nah, nanti sebelum divaksin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada screening. Jadi mulai dari diukur tekanan darahnya, kemudian temperatur atau suhu tubuhnya. Sebenarnya ada beberapa kondisi yang memang anak-anak itu tidak boleh atau ditunda dulu untuk pemberian vaksinasi. Contohnya anaknya sedang mengalami demam, batuk pilek ya. Nah, itu tentunya kita arahkan dulu anaknya untuk berobat. Jadi atasi dulu keluhannya. Kemudian mungkin kondisi-kondisi lain, misal anaknya punya penyakit bawaan, contohnya penyakit autoimun. Nah, itu kalau misalnya sedang dalam keadaan tidak terkontrol, jadi kita sarankan anaknya untuk konsultasi dulu kembali ke dokter yang merawatnya. Kalau misalnya kata dokternya aman, ya pasti kita teruskan itu. Yang penting anaknya dalam kondisi sehat, dan kalaupun ada penyakit komorbid, itu sudah terkontrol atau mendapatkan izin dari dokter yang merawatnya. Jadi itu ya kepada orang tua dan teman-teman sahabat kampus sekalian, ini menjadi juga edukasi juga kepada masyarakat, terutama kepada orang tua nih, karena kan kita melihat angka COVID ini semakin naik kan, tapi diikuti juga dok ya dengan kejar-kejaran kita vaksin juga ya. Kita memastikan supaya jangan kejadian juga meningkat, dan apalagi sekarang penerbangan luar negeri sudah dibuka ya dok ya. Terus ada PTM juga lagi kan. Kita harapkan juga kepada sahabat kampus, kepada orang tua, sekiranya nanti yang pesan yang bisa kita ambil ya tentu nanti edukasi terlebih dahulu nanti bisa didapatkan dari petugas kesehatan di tempat di mana akan divaksinasi nanti, dan juga kalau ada riwayat sakit tertentu nanti memungkinkan untuk nanti dulu berobat dulu ke dokter spesialis, apakah mungkin ada riwayat sakit mungkin kejang kali dok ya, atau mungkin epilepsi atau apapun, bisa nanti dikonsultasikan ke dokter spesialisnya. Dan juga untuk kejadian KIPI-nya untuk orang tua jangan panik terlebih dahulu. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti penanganannya ya, kalau misalnya ada luka atau nyeri disuntikan, minum obat nyeri dulu dok ya, atau dikompres. Atau dikompres ya. Kira-kira dok ini ada pesan terakhir dok untuk orang tua atau kepada masyarakat sahabat kampus kita yang mungkin masih ragu nih dok, mungkin untuk divaksinasi, baik itu vaksinasi booster maupun di vaksinasi untuk anak 6-11 tahun dok. Jadi teman-teman kampus yang pasti jangan ragu untuk vaksinasi, baik itu vaksinasi booster atau membawa anak-anaknya atau membawa keluarganya untuk melakukan vaksinasi, karena vaksin ini sudah
terbukti aman karena dia sudah mendapatkan rekomendasi baik itu dari ITAGI ataupun dari BPOM. Jadi jangan ragu untuk membawa anaknya melakukan vaksinasi. Nah, ini kalau untuk jadwal vaksinasi di puskesmas kita kapan ya dok ya, bisa untuk pasien sahabat kampus kalian mungkin ada yang ingin vaksinasi di tempat kita tapi mungkin kurang tahu waktunya ya. Nah. Jadi vaksinasi di kampus ini buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam setengah 8 pagi. Jadi sahabat kampus yang mau vaksinasi silakan langsung datang ke puskesmas kampus membawa KTP atau KK dengan NIK yang terlihat jelas. Sekalian juga bawa pena untuk mengisi form dan juga nomor HP yang aktif. Oke, sekiranya bermanfaat ya dok, mudah-mudahan kepada sahabat kampus dan kepada orang tua sekalian yang sedang yang mendengarkan podcast ini ataupun nanti menonton, mudah-mudahan mendapatkan pesan yang bermanfaat. Juga nantinya kalaupun nanti anak ada keraguan bisa segera disuntikkan anaknya untuk mencegah dari penyakit COVID-19 ya. Terima kasih Dokter Putri untuk waktunya. Sekiranya bermanfaat podcast ini. Terima kasih dan saya ucapkan sampai jumpa.